Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Agam, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya, Ezi Mulia dari SDN 21 Pilubang, Kecamatan Ampe Angke. Bersama saya, Milia Mazwar dari SLB Negeri 1 Ampe Angke, Kecamatan Ampe Angke. Bersama saya Cici Ramadhani dari SDN 14 Salo, Kecamatan Baso. Selamat menyaksikan. Di sini saja ya Bu Ade ya. Iya, Pak. Nah, silakan dulu Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ezi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ade? Alhamdulillah sehat, Pak Ezi sehat. Alhamdulillah sehat juga Bu Ade. Baiklah Bu Ade, dalam pertemuan kita kali ini saya mendapat informasi bahwa Bu Ade akan melaksanakan coaching. Apakah benar Bu Ade? Benar sekali, Pak Ezi. Betul. Alhamdulillah. Berarti coaching sudah siap ya Bu Ade kira-kira untuk melaksanakan coaching? Siap. Baik Bu Ade, di sini saya akan menjadi observer ya Bu Ade ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching. Apakah Bu Ade siap? Siap, Pak. Siap. Dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti saat coaching Ibu sudah menggunakan alur tirta. Bu Ade sudah memahami tentunya alur tirta yang akan dilaksanakan. Kemudian dan bagaimana sih nanti pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan Bu Ade tanyakan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan bagaimana nih nanti coach menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Ade nanti. Dan jangan lupa ya Bu Ade ya, nanti saat coaching itu Ibu Ade menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Itu perlu Bu Ade lakukan nanti dalam proses coaching. Sebelumnya saya akan memberi pertanyaan kepada Ibu. Baik Bu? Baik, Pak. Oke. Dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang ingin Bu Ade kembangkan? Baik, Pak. Dalam proses coaching ini ada kompetensi yang akan saya kembangkan. Mungkin ada 3 kompetensi. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mungkin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa, sangat paham ya Bu Ade ya terhadap kompetensi apa yang Bu Ade akan terapkan nanti dalam proses coaching. Oke, dari ketiga kompetensi tadi yang Bu Ade sampaikan, mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Baik Pak, dari ketiga kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin saya akan mengembangkan secara lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun mungkin saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, luar biasa persiapan Bu Ade ya Bu Ade ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, indikator yang mana yang ingin Ibu capai gitu dalam proses coaching ini? Baik Pak, indikator yang ingin saya capai dalam kegiatan coaching ini mungkin sudah bisa mencari solusi atas sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan coach juga memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya apa yang harus dilakukan oleh coach. Oke, baik Bu Ade. Mungkin setelah kita berbincang Bu Ade ya, mungkin saya sudah memahami apa sih yang akan Ibu lakukan terhadap coaching yang akan dilaksanakan nanti. Kira-kira sampai di situ ya pertanyaan saya Bu Ade. Tapi sebelum melakukan coaching, semoga Ibu melaksanakan coaching itu selalu mengingat ya beberapa hasil diskusi kita pada hari ini, dan saya sampaikan tadi yang setelah saya sampaikan tadi, dan
Saya ucapkan selamat melakukan coaching, semoga mendapatkan hasil yang maksimal Bu Ade. Ya, Nah, baik Pak. Terima baik. kasih Pak. Ya, sampai ketemu lagi nanti ya Bu Ade ya. Iya, Pak. Ya, semoga berhasil. Terima kasih ya Bu Ade. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Cici? Alhamdulillah sehat Bu Ade. Bu Ade bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Apa benar Bu Cici mau ada yang dibicarakan atau yang mau ada Bu Cici perbincangkan dengan saya hari ini? Iya Bu Ade. Pada hari ini saya ingin berdiskusi dengan Bu Ade, ingin menceritakan kepada Bu Ade tentang rekan-rekan guru saya di sekolah. Mereka mengajar masih menggunakan metode pelajaran yang masih monoton, sehingga anak siswa saya itu menjadi bosan Bu Ade. Dan saya ingin pembelajaran itu bervariatif Bu Ade. Oh, jadi Bu Cici bercerita tentang guru Bu Cici yang metode pembelajarannya masih monoton ya Bu Cici ya. Jadi Bu Cici ingin metode pembelajaran guru Bu Cici atau rekan-rekan sejawat Bu Cici di sekolah bervariatif. Kira-kira harapan Bu Cici ke depannya seperti apa? Yang saya harapkan ya Bu Ade, saya ingin mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru di sekolah saya melakukan perubahan dalam metode pembelajaran yang dilakukannya. Baik Bu Cici, perubahan atau cara penyampaian materi seperti apa perubahan penyampaian materi yang akan Bu Cici inginkan untuk kedepannya? Jadi perubahan dalam metode atau model dan media pembelajaran yang lebih bervariatif itu Bu Ade, misalkan dengan menggunakan metode-metode yang sekarang ini seperti yang kita lihat dengan aplikasi, ada quizisnya, juga kita membuat materi pembelajaran dengan menggunakan Canva, begitu Bu Ade. Baik Bu Cici, jadi Bu Cici intinya ingin penyampaian materinya itu lebih bervariatif lagi ya Bu Cici. Jadi kalau dilihat dari kondisi yang ideal, skala berapa yang menurut Bu Cici kepada rekan-rekan Bu Cici atau teman sejawat Bu Cici pada skala berapa kira-kira Bu Cici? Kalau sekarang ini Bu Ade saya lihat masih pada skala 5 Bu Ade, karena masih banyak guru-guru senior itu yang menggunakan metode ceramah dalam penyampaian materi pembelajaran. Baik Bu Cici. Jadi Bu Cici skala berapa yang ingin Bu Cici jadi Bu Cici ingin skala berapa yang Bu Cici harapkan? Kalau untuk sekarang ini saya ingin dari skala 5 ingin menjadi skala 7 Bu Ade. Peningkatannya tidak begitu jauh Bu Ade, karena mengingat juga ya ada guru-guru senior di sekolah saya, begitu. Oh, jadi baiklah Bu Cici ya. Jadi Bu Cici menginginkan skala 7 untuk pencapaian skala 7 itu kira-kira Bu Cici apa ide Bu Cici atau rencana Bu Cici yang akan Bu Cici berbuat terhadap rekan-rekan sejawat Bu Cici di sekolah? Ya sebenarnya sih yang saya pikirkan Bu Ade, mungkin saya akan membuat pendampingan atau monitoring. Saya juga akan mengadakan kolaborasi dan monitoring dengan rekan-rekan guru saya secara bergiliran. Baik Bu Cici, berencana akan mengadakan monitoring ya Bu Cici ya, atau pendampingan secara individu seperti itu ya Bu Cici. Adakah hendak lagi Bu Cici strategi selain dari menggunakan monitoring, mentoring? Ya, mungkin saya akan mengkonsultasikannya terlebih dahulu dengan kepala sekolah Bu Ade. Saya akan membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran, kemudian juga akan melakukan praktek berbagi ke dalam kombel praktisi ya. Baik Bu Cici, jadi pilihannya ada dua ya Bu Cici ya, melakukan mentoring atau Bu Cici konsultasi dengan kepala sekolah dan dengan kombel juga ya Bu Cici ya, untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyamannya bagi rekan-rekan sejawat Bu Cici di sekolah itu yang mana ya Bu Cici? Sepertinya sekarang ini metode monitoring itu
akan lebih tepat digunakan Bu Ade, mengingat banyaknya kondisi-kondisi guru saya itu yang masih senior mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalnya kita menggunakan workshop, dan itu akan membutuhkan biaya dan itu kemudian narasumbernya pun harus dicari terlebih dahulu. Baik Bu Cici, jadi intinya lebih memilih metode mentoring ya Bu Cici Iya. dibandingkan dengan workshop. Baik, untuk metode-metode mentoring ini kira-kira kapan Bu Cici akan melaksanakannya? Insya Allah secepatnya akan saya lakukan Bu Ade. Mungkin minggu depan akan saya mulai lakukan mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergiliran. Baik Bu Cici, minggu depan rencananya Bu Cici akan melakukan. Dengan melakukan kegiatan mentoring tersebut, adakah yang nantinya akan membantu Bu Cici dalam pelaksanaannya? Ada Bu Ade, ada Bu Tin, yaitu dia dapat menemani saya nanti dalam menyampaikan metode tentang media pembelajaran ini. Baik Bu Cici, Bu Cici akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat Bu Cici di sekolah ya Bu Cici? Iya Bu, iya Bu Ade. Baik Bu Cici, sudah berada kita di sesi akhir perbincangan kita atau pembicaraan kita atau cerita kita hari ini. Tidak sabar lagi ya Bu Cici, saya akan mendengar cerita-cerita Bu Cici untuk kedepannya. Apakah Bu Cici berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu Cici. Iya, Bu Ade. Ya, kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apakah Bu Cici dapat apa yang Bu Cici dapat dari perbincangan kita kali ini? Ya Bu Ade, selama perbincangan kita hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana tentang membantu rekan-rekan guru untuk mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif dengan menggunakan metode mentoring tadi. Semoga hal ini dapat berhasil begitu Bu Ade. Baik Bu Cici, mudah-mudahan dengan harapan Bu Cici kita bisa bertemu lagi dan bisa bercerita lagi di nanti minggu depan. Kita bercerita lagi ya Bu Cici tentang aksi yang sudah Bu Cici lakukan. Terima kasih Bu Cici, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ade. Terima kasih Bu Cici. Sama-sama. Alhamdulillah ya Bu Ade. Iya, Proses Pak. coaching yang sudah Bu Ade lakukan tadi terhadap Bu Cici itu alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu Ade ya. Iya Pak Ezi. Proses coachingnya juga terasa nyaman. Bu Cici juga menyampaikan permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi itu sangat nyaman dan sangat terbuka. Dan Bu Ade juga sudah menanyakan hal-hal yang membangkitkan motivasi Bu Cici, kemudian membuka pemikiran Bu Cici untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang beliau temukan. Baik Pak Ezi, alhamdulillah tadi sudah saya menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya juga sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta dan saya juga sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya kepada coach. Kemudian saya juga sudah menanyakan juga rencana aksi yang dilakukan dan saya juga meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu Pak Ezi. Oh iya, sangat luar biasa ya Bu Cici ya Bu Ade ya. Menurut saya sebagai observernya Bu Ade tadi itu sudah sangat bagus sekali. Sudah menjalankan coaching sama-sama kita ketahui melalui alur Tirta ya Bu Ade. Nah di mana Bu Ade sudah melakukan identifikasi. Itu sudah Bu Ade sampaikan tadi terhadap permasalahan ini sesuai dengan catatan saya nih Bu Ade ya. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sudah Bu Ade lakukan tadi, sudah saya catat di sini. Kemudian menemukan solusi sendiri. Bu Cici sudah menemukan solusinya sendiri melalui respon yang Bu Ade sampaikan tadi. Kemudian selain itu pada coaching tadi ya Bu Ade ya, sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Ade. Nah, di sini sebelum kita akhiri nih, saya juga mau ada pertanyaan satu lagi. Boleh satu lagi Bu Ade? Boleh Pak Ezi. Boleh ya.
dari yang sudah Bu Ade lakukan tadi, kompetensi apa yang ingin lagi Bu Ade kembangkan? Baik Pak Eji, dari yang sudah saya lakukan tadi dalam proses coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena pertanyaan yang berbobot itu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach. Pak Ezi, begitu ya Pak Ezi ya? Iya begitu, betul sekali ya Bu Ade ya, karena dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu kita bisa memahami apa sih yang disampaikan oleh coach kita sendiri ya, itu Bu Ade ya. Oke Bu Ade, luar biasa sekali. Padahal sudah Bu Ade juga sudah menerapkan Tirta, udah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali Bu Ade sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang diharapkan. Seperti itu, tapi ini luar biasa sekali Bu Ade. Pengen lebih menggali lagi, semoga nanti ke depan Bu Ade lebih baik lagi dalam pelaksanaan coaching. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu, bisa berdiskusi lagi ya Bu Ade. Iya Pak Ezi. Dapat saling berbagi, kemudian mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini terbaik, dapat melakukan peningkatan terhadap kompetensi kita di diri masing-masing, juga memberikan imbasan positif kepada teman-teman rekan sejawat. Kemudian tentunya ini bermanfaat untuk peserta didik kita ya Bu Ade ya. Oke, demikian Bu Ade. Ya Pak Ezi. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Kemudian kita selalu melakukan peningkatan terhadap proses pembelajaran yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ezi. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.